Om, aku gendutan ya. Udah gaya hewan terbesar di dunia. Emangnya tahu hewan terbesar di dunia itu apaan? Lah, kan gajah. Iya sih, lebih tepatnya gajah Afrika, tapi itu cuma hewan terbesar di darat. Oh iya ya, kalau di laut ikan paus bukan sih? Bener sih, lebih tepatnya paus biru. Cuman sekedar pengetahuan aja nih, paus itu gak termasuk ikan, dia bukan termasuk ikan. Jadi dia berasal dari filum chordata, kelas mamalia, ordo Cetacea, family Balaenopterida, terus genus Balaenoptera, dan spesies atau nama lainnya yaitu Balaenoptera musculus, kayak gitu. Kok bisa mamalia hidup di laut? Jadi gini loh, kata peneliti nih ya, paus biru itu atau paus itu berawal dari hewan darat atau mamalia darat yang berevolusi. Jadi kalau nggak salah nama hewannya itu Pachycetus, terus lama-lama dia berevolusi sampai akhirnya jadi paus biru. Dan Pachycetus itu tadi ada pada tahun 53 juta tahun yang lalu. Terus makanya paus biru itu reproduksinya atau berkembang biak secara vivipar atau melahirkan. Paus betina bisa melahirkan 2 sampai 3 tahun sekali dengan masa kandungannya itu 10 sampai 12 bulan. Terus juga karena dia mamalia, makanya dia itu nggak punya insang. Beda, bukan ikan kan, jadi dia nggak punya insang, bernafasnya tetap pakai paru-paru. Terus juga punya jantung kayak makhluk darat dengan 4 bilik gitu. Karena dia itu bernafas pakai paru-paru, makanya siklus hidupnya tiap malam biasanya dia itu naik ke permukaan untuk ngambil nafas. Terus siangnya berenang atau berada di laut yang dalamnya lebih dari 100 meter untuk cari makan gitu. Emang dia makan apaan? Makannya gini, kan paus itu besar banget ya, hewan terbesar di dunia gitu. Dia itu panjangnya ada yang mencapai sampai 33 meter, ditemukan yang paling panjang. Terus beratnya itu bisa sampai 180 ton. Itu biasanya yang betina, intinya kalau betina itu lebih besar dari jantan. Terus walaupun paus biru ini besar banget, dia punya tenggorokan itu yang kecil. Jadi dia tuh bisa makan ya hewan-hewan kecil. Jadi makanan utamanya itu sebenarnya krill. Krill itu bentuknya kayak modelnya kayak udang, jadi dia tuh masuk krustasea kecil kan, kayak udang. Nah itu namanya krill. Sebenarnya dia bisa makan krustasea kecil lain juga sih, makan ikan, terus makan cephalopoda kayak cumi-cumi gitu, yang memang dia ada deket kawanan krill itu, jadi ikut kemakan waktu si paus birunya ini makan gitu. Kira-kira sekarang paus biru masih banyak nggak? Gini, ke awal abad 20-an itu kan ada perburuan paus yang memang lagi marak lah, lagi rame, lagi besar-besaran. Nah, Iya. tapi biasanya dulu itu yang diburu itu tuh paus sperma atau paus lainnya. Paus biru itu jarang karena dia itu cepat terus juga kuat. Makanya awal-awal itu nggak ada yang mau buru paus biru. Cuman karena manusia itu serakah juga, terus pasti dia mikirin cara gimana nih gitu. Akhirnya dia itu merancang kapalnya supaya bisa ngebawa paus besar gitu ya, paus biru itu tadi kan, terus menyempurnakan senjata-senjatanya, sehingga pada sekitar tahun 1800-an paus biru itu mulai diburu juga. Terus sebenarnya kan pada tahun 1960-an itu tuh udah dilarang tuh perburuan paus karena paus sudah dilindungin kan. Paus biru juga gitu dilarang perburuannya, jadi perburuan paus itu ilegal. Dan sekarang kalau nggak salah tercatat paus biru itu jumlahnya sisa 0,15% dari populasi awalnya. Kebayang nggak sih kalau misalnya itu paus itu nggak ada gitu? Jelas ekosistem pasti terganggu ya kan, rantai makanan juga terganggu. Contoh gini, tadi kan aku bilang kalau paus biru itu makannya krill bahkan sampai 3.600 kg per hari untuk paus biru dewasanya. Nah, kalau paus biru itu nggak ada, maka jumlah krill akan membludak, akan makin banyak. Krill ini makan apa? Krill ini makan fitoplankton. Fitoplankton itu adalah penyumbang oksigen terbesar di bumi, dan
dia juga membantu mengurangi pemanasan global. Kalau krill ini makan fitoplanktonnya, kalau krill makin banyak terus dia makan fitoplankton, otomatis jumlah fitoplankton di lautan akan berkurang dan bisa bikin bumi ini semakin panas. Kayak gitu. Miris ya, apalagi yang kamu tahu soal paus biru ini? Udah sih, mungkin secara garis besarnya itu. Oh ya, kan tadi aku bilang kalau paus biru itu pernah diburu gitu kan dulu. Nah, jadi predator paus biru secara nggak langsung itu adalah manusia toh. Nah, tapi baru-baru ini, nggak baru juga sih, pokoknya ditemuin kalau ada paus biru yang luka-luka. Dan ternyata setelah diteliti, luka-lukanya itu karena serangan dari paus pembunuh. Bahkan lukanya itu bisa bikin dia mati. Jadi sempat ada yang neliti mungkin paus pembunuh ini bisa juga jadi predator alami dari paus biru. Oh gitu. Jadi ya itu deh yang aku tahu soal paus biru. Semoga bermanfaat ya. Oke.